tidak melalui pengabdian tiba-tiba langsung tinggi. Manusiawi ada. Lah terus apa caranya? Yaitu tadi, akhirnya saya berhenti jadi guru. Saya gak iri. Akhirnya gak pernah iri sekarang. Sudah, syukuri. Bukan berarti apa? Iri. Jadi kadang apa? Sisi negatif itu kadang ada. Terus apa caranya? Ndak usah diinceng. Terus gak nginceng Ustaz, lewat di beranda, kewoco mana, sakit mana. Dari 4 ini yang kemudian menjadikan pintu banyaknya masuk syaitan, terutama ini. Kalau sudah umur 60 ke atas, kurangi mukhalatatin nas, kurangi banyak bergaul dengan orang, terutama pergaulan yang tidak memberikan manfaat untuk akhirat. Kenapa? Karena salah bergaul itu yang kemudian menjadikan pamannya Rasulullah Abu Thalib itu kemudian mati dalam keadaan kafir walaupun Nabi sendiri yang mentalqin. Kenapa? Ya karena salah satunya sebabnya apa? Salah bergaul. Ini 4 ini. Makanya kata beliau, hal-hal ini merupakan 4 pintu setan dalam menguasai manusia dan jalan setan mencapai tujuannya. Apa itu? Fa inna fudulin nadri yad'u ilal istihsan. Sesungguhnya orang yang menundukkan pandangan ini apa? Akan mengajak kepada perbuatan baik. Wa wuqu'i suratil manzuri ilaihi fil qalbi. Kemudian dan yang dilihat akan menancap dalam hati fil qalbi wal istighali bihi wal fikrati fil dhafri. Kemudian pikiran pun akan sibuk membayangkan hingga berpikiran agar tercapai tujuan. Jadi kalau ada orang yang memandang kekayaan orang lain, kadang kita tersibukkan dengan cara bagaimana kita agar bisa sekaya orang lain. Makanya sekarang pandangannya kemana? Pandangkan ke bawah dalam urusan dunia. Yang kedua apa? Pandangkan ke atas dalam urusan akhirat. Wis perbanyak lihat layar aja sudah, lihat kajian sudah. Wis gak usah dipikir urusan apa yang akan menjadikan kita kemudian sakit hati, bahkan kemudian akan mati hati kita karena terkena hasad. Kalimat bagus itu dari Gus Baha itu. Beliau itu subhanallah ya, orangnya yang sudah begitu masyhur, tapi beliau nggak punya WA, nggak punya YouTube, nggak punya Facebook. Beliau nggak butuh semua itu. Makanya beliau itu nggak pernah kemudian sakit hati gara-gara netizen. Nggak pernah. Kenapa? Wong nggak tahu moco, nggak tahu delok. Makanya hidupnya anteng tenang. Wah itu yang bagus. Makanya apa? Sekarang umur 60 sudah sesuatu yang akan menjadikan kita hilang ketenangan dikurangi. Insyaallah siap? Ya Allah. Baik. Kita bahas sedikit kisah bagaimana hasad menutup pintu surga dan orang yang hatinya bersih membuka pintu surga. Ini ada kisah, ini masyhur, hadisnya sahih. Saya bacakan sedikit kemudian nanti kita ambil ibrahnya. An Anas qala kunna julusan ma'a Rasulullah sallam faqala. Ini hadis dari Anas bin Malik. Satu ketika julusan ma'a Rasulullah sallam, beliau sedang duduk bersama dengan Rasulullah. Jadi para sahabat sedang duduk bersama dengan Rasulullah. Nabi tiba-tiba mengatakan, "Yattali 'alaikumul ana rajulun min ahlil jannah." Akan muncul di tengah-tengah kalian habis ini sosok laki-laki calon penghuni surga. Kemudian fatala'a rajulun minal ansar. Setelah tidak lama Nabi menyampaikan ungkapannya ini, tiba-tiba muncul sosok laki-laki orang Ansar, orang Madinah. Berarti peristiwa ini di Madinah. Lihyatuhu tandufu lihatuhu min wudu'ihi. Jenggotnya itu masih basah dari air wudu. Berarti syarat untuk masuk surga harus punya jenggot. Kalau jenggot itu ya enggak. Ini maksudnya apa? Wajahnya, jenggotnya masih basah menunjukkan apa? Orang ini biasa. Kenapa biasa? Dia itu ke masjid, wudunya ya ketika sudah apa? Mau ke masjid. Beda dengan bapak yang mungkin asar jam 3, wudu sudah jam 2 wis siap. Sampai masjid sudah apa?
Wis kering ini sudah. Jadi ini orang biasa. Sama ketika bangun subuh itu, beliau nggak tahajud. Subuh ya bangun, wudhu ya ke masjid. Berarti kan masih apa? Masih basah. Kemudian yang kedua, qad ta'allaqa nali biyadihi asy-syimal. Kemudian tangan kirinya nenteng sandal. Maka kalau jaringan ke masjid itu, sandalnya jangan dipakai. Diapain? Ditenteng pakai tangan kiri. Lah kok ketiga sih Pak? Calon surga. Karena kata Nabi calon surga dua, wajahnya masih basah sama jenggotnya, dan yang kedua apa? Tangan kirinya nenteng sandal. Sudah, sahabat itu tidak memikirkan ucapan Nabi ini. Kenapa? Karena dipikir, ngosok ini sih salah orang kita ini sih. Coba yang keluar itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, semua orang sudah menganggap apa? Wajar, karena track recordnya sudah tahu. Leki sopo sih? Sudah, sampai besoknya sama, peristiwa yang sama, muncul orang yang sama dengan penampilan yang sama. Sampai diulangi 3 kali. Falamma kana al-yawma ats-tsalits, maka ketika sudah masuk hari yang ketiga, qala Rasulullah, sama Nabi mengatakan mitla maqalati aidan, sebagaimana ungkapan yang pertama akan muncul sosok laki-laki calon surga. Lah orang yang sama. Baru disitulah kemudian para sahabat mulai apa? Penasaran. Kisah apa sih? Sampai ada seorang sahabat Nabi, namanya Abdullah ibnu Amr bin As. Ini anaknya Amr bin As. Karena memang sahabat ini Pak, Abdullah ibnu Amr bin As itu orang yang paling semangat dalam beribadah dan semangat dalam menghidupkan ibadah orang lain yang mendapatkan jaminan surga. Termasuk ini. Akhirnya kenapa? Beliau datang. Falamma qama Rasulullah tabi Abdullah bin Amr bin Al-As, maka ketika Nabi berdiri pergi meninggalkan majlis tadi, sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As mengikuti sahabat tadi. Faqala inni la haitu abi, aku tengkar sama bapakku. Fa aqsamtu alla adkhulu alaihi talata, aku kadung sumpah enggak mau pulang ke rumah selama 3 hari. Fa in ra'aita wiyani ilaika hatta tamdi fa'altu. Qala na'am. Kalau engkau tidak merasa terganggu, kalau engkau mau, aku mau tidur di rumahmu selama 3 hari. Menunjukkan apa? Bertamu itu maksimal berapa hari? 3 hari. Jadi bertamu itu cukup di 3 hari. Sampai kemudian dia mengatakan, na'am, ini kisahnya. Qala Anas fakana Abdullah yuhaddithu annahu bata ma'ahu tilka 3 layali. Anas cerita, Abdullah itu cerita tentang pengalaman di rumah orang tadi selama 3 hari kepada Anas bin Malik. Cerita, lah kan orang ini yang kata Nabi jaminannya surga. Cerita apa? Falam yaru yakum minal laili syai'a. Lah aku gak telai, gak tahu tahajud deh. Jadi orang standar biasa loh Pak, bangun ketika sudah apa? Subuh. Tapi jangan dicontoh ininya ya, apanya? Oh saya gak tahajud di surga, aku gak usah. Bukan, ada ibadah yang lain yang membuka pintu surganya itu. Kemudian apa? Ghairu annu idza ta'arra taqallaba ala firashi. Yang aku lihat berbeda dengan orang lain kebanyakan itu hanya apa? 2 yang aku lihat. Pertama, idza ta'arra taqallaba ala firashi, kalau dia tidur di kasur kemudian apa? Mulai balik apa namanya ini? Kadang kita capek nanti balik posisi dulu, posisi tempat tidur. Ketika dia balik posisi, dzakarallah, berzikir ke Allah, wa kabbara, dan bertakbir. Itu aja yang berbeda dengan yang lain. Kemudian hatta yaquma li salatil fajr, baru bangun ketika waktunya salat subuh. Terus gitu. Qala Abdullah ghaira anni lam asma'u yaqulu illa khaira. Yang kedua, selama aku tinggal di rumahnya 3 hari, aku tidak pernah mendengar dia berbicara kecuali bicaranya adalah perkara yang baik. Ini yang berbeda sama orang lain. Tapi mosok ini, kalau ini juga banyak para sahabat yang lebih daripada sahabat ini. Kenapa kok sahabat ini yang disebut, kok enggak sahabat yang lain? Akhirnya apa?
Falamma madati talatu layali wa kitu an ahtarika amaluhu qulta ya Abdullah lam yakun baini baina abi ghadab. Setelah melewati 3 hari dia ingin mengulik ibadahnya, ternyata tidak ketemu. Baru ngomong, sebenarnya saya tidak